Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih diberi lindungan Allah, masih diberi kasih-Nya, dan tetap diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Nah, melanjutkan serial sahabiah Rasulullah SAW yang terlupakan oleh kaum muslimin pada umumnya, kita melanjutkan dengan referensi yang sama teman-teman, yakni buku yang berjudul Wanita-Wanita Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asrar Malik. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita masuk dalam kisah yang akan membahas salah seorang sahabiah yang bernama Atika binti Zaid radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail, teman-teman. Dia adalah seorang sahabiah yang terkenal karena kecantikan parasnya dan kemuliaan akhlaknya. Bukan hanya karena itu, semasa hidupnya dia juga telah mengabdikan hidupnya untuk melayani para sahabat terdekat Rasulullah SAW. Dia pernah menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian apabila Al-Khunsa mendapat gelar ibunda para syuhada, teman-teman, yang mana kita bahas kisahnya dalam video ini, nah maka Atika mendapat gelar istri para syuhada karena keempat pria yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut wafat dalam keadaan syahid. Putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah, merupakan pria pertama yang menikahi Atika. Hanya saja rumah tangga keduanya diterpa isu kurang sedap. Kemudian Atika dianggap sebagai penyebab sang suami Abdullah melewatkan sholat berjamaah di masjid dan menjadi enggan ikut dalam beberapa peperangan. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan ayahanda Abdullah sekaligus mertua Atika datang mengunjungi rumah mereka untuk mengajak Abdullah sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi teman-teman, pada waktu itu Abu Bakar melihat anaknya sedang bersama dengan Atika. Melihat itu, Abu Bakar mengurungkan niatnya dan bergegas pergi ke masjid sendiri. Oleh karena itu teman-teman, setelah mendirikan sholat, Abu Bakar kembali berkunjung ke rumah Abdullah dan menegur putranya atas apa yang diperbuatnya tadi. Abu Bakar menyampaikan bahwa seharusnya ketika waktu sholat telah tiba, dia bersiap-siap pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, bukannya berdua-duaan dengan istrinya. Dia pun memerintahkan Abdullah untuk menceraikan Atika yang dianggap menjadi penyebab Abdullah menjadi malas beribadah. Bagi Abdullah sendiri tidak ada pilihan selain mematuhi perintah ayahnya, teman-teman. Sekalipun rasa cinta masih terpendam dalam lubuk hatinya untuk Atika. Dia pun menceraikan istrinya itu secara terpaksa. Akan tetapi perceraian itu berakibat buruk bagi kesehatan Abdullah yang jatuh sakit setelahnya. Abu Bakar kemudian merasa kasihan dengan putranya itu, kemudian mengizinkannya untuk rujuk dengan Atika dengan syarat pernikahan tersebut tidak membuat Abdullah lalai sebagaimana dahulu. Abdullah pun menjadi muslim yang baik sampai akhir hayatnya, yakni ketika beliau syahid dalam perang Taif. Setelah masa iddahnya selesai, Atika dinikahi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana pengabdiannya yang tulus kepada suami pertamanya, maka seperti itu pula yang diperbuatnya kepada suami keduanya. Atika memberikan pengabdian yang penuh kepada Umar, terlebih waktu itu Umar adalah seorang khalifah. Namun hal itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Dia harus kembali merasakan pedihnya ditinggal oleh orang yang dicintainya. Umar pun meninggalkannya untuk menghadap sang pencipta. Sekali lagi Atika menjadi janda. Selanjutnya, setelah masa iddahnya selesai, Atika dinikahi oleh seorang sahabat masyhur lainnya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Namun pernikahan ketiga ini pun bernasib sama dengan pernikahan pertama dan keduanya. Zubair syahid ketika mengikuti perang Jamal hingga dia menjadi janda ketiga kalinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkeinginan untuk menikahi Atika. Namun Atika memberikan syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh khalifah Islam keempat itu, yakni siapapun yang menjadi suaminya nanti tidak boleh mengikuti peperangan. Ini syarat yang berat bagi seorang pejuang sejati seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena berjihad fisabilillah sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Dan kita tahu itu, teman-teman. Dan akhirnya sang putra Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang selanjutnya menikahi Atika
Walaupun terpaut usia yang cukup jauh, namun keduanya tetap saling mengasihi dan menghormati. Akan tetapi mungkin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang menjadi suaminya adalah seorang yang mendapat anugerah mati syahid di jalan Allah. Dan Husain bin Ali radhiyallahu anhu pun juga syahid dalam perang Karbala. Setelah menjadi janda untuk keempat kalinya teman-teman, Atika memutuskan untuk tidak menikah lagi hingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pada tahun ke-40 Hijriah. Wallahu alam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, untuk kisah Atika binti Zaid radhiyallahu anha saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi dalam kisah-kisah wanita menakjubkan dalam kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lainnya, atau sahabiah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terlupakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.